Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel kita Angler Receh. Di sini gue mau mencoba bercerita. Sebelumnya jarang banget ini gue ngevlog, ngerekam gue sendiri buat cerita gitu ya. Biar enak kita bercerita, kita ngopi dulu, tinggal dikit. Ya oke. Kali ini gue pengen bercerita ya. Cerita sih masih tentang memancing. Jadi gue pas memancing itu gue sama bokap gitu ya, mengalami hal-hal yang cukup mistis gitu ya. Selanjutnya gue akan coba bercerita dari awal mula gue kenapa bisa mancing di tempat tersebut. Oke. Apa ya, maklum ya, grogi gue masih pertama cerita langsung gini, cerita pribadi ya sebenarnya. Kalau cerita sama teman-teman sih udah sering hal-hal kayak gini gitu. Jadi awal mula gua kejadian itu, posisi gua tuh sama bokap tuh kerja. Jadi gua kerjanya itu di suatu kerjaan bareng di daerah Bekasi Jati Asih. Tadinya mah gua bokap itu nggak ada niatan buat mancing gitu sepulang kerja. Kayak biasa rutinitas kan gua kerja. Nah, kerja guanya itu sampai sekitar jam 4 sore lah gue baru kelar tuh. Nah, bokap bilang, "Mancing yuk." Ya. "Mancing di mana?" "Situ bendungan kali belakang." "Emang ada pancingannya?" Bilang gitu. "Ada, punya si Bang Karmat, pinjem aja dulu." "Ya udah kalau begitu mah ayo." Nyari cacing dah tuh gue di got di dekat apa? Kerjaan kan tuh di gotnya banyak cacing gitu ya. Dapet cacing, OTW lah tuh gue dari tempat kantor itu ke spot bendungan mancing itu paling sekitar 10 menitan lah, nggak jauh. Nah, gue mancing, gue jalan dah tuh seret sampai ke spot. Udah tuh gue mulai mancing tuh sama bokap. Biasa aja mancing mah gitu tempat ini. Sebelum-belumnya udah sering gue mancing tempat ini, tapi nggak tahu kenapa kayak firasat tuh bokap gue, "Ayo mancingnya sini ya. Habis banjir nih biasanya ikan banyak yang makan," kata, "ikan banyak, ikan jebolan gitu dari empang-empang." "Nah, ayo boleh." Sampailah di spot, set. Parkir gua, biasa gua mancing itu di bendungan bawah. Nah, ini gua pas bendungan tapi yang di atasnya itu bendungan. Gua coba mancing situ. Mancing gua pakai umpan cacing doang. Ngeluarin piranti nih, seret di tempat. Nah, gak lama air agak naik tuh di spot tuh. Kok air tiba-tiba naik ya kan. Tapi namanya apa ya, ikan ambil nafas ke atas tuh, ikan lele itu banyak. Wah, kata gue, kok ini banyak ikan mas nih, ikan mas, ikan lele nih pak, gue bilang gitu. Kita akalin aja nih, lumayan. Iya, berarti gue nyampe spot itu udah prepare terus sekitar jam 5 nyampe spot, menjelang maghrib. Nah, gue mancing di dam atas, bendungan atas. Gua di sama bokap tuh paling selisih jarak 2 meter, semeter lah, paling geser-geseran. Mancing setengah jam, juga udah sejaman. Sejam belum, kurang setengah jam lebih lah gua mancing. Ikan banyak tuh pada gelembung pinggiran. Gua lemparin tuh cacing segala macem, kayak pelet juga. Makan, dapet satu, gua dapet satu.
bokap belum dapet. Nah di situ ulang nih Pak, dapet satu nih, lele pecel lele lah, sedang gitu. Mancing lagi, geser, udah mulai sore nih. Biasanya orang-orang kerja di situ pabrik. Jadi tuh jalur yang jembatan guanya itu bendungan di daerah Jati Asih itu pintasan buat orang-orang yang nyebrang ke arah komplek gitu, antar kampung. Itu jembatannya buat semotor doang, jembatan di atas bendungan. Jadi gue mancing tuh di seberang bendung, di pas bendungan atas, agak seberangnya lagi. Nah, udah hari mulai mau menjelang makin maghrib, ibarat kata matahari udah mulai turun lagi, tenggelam lah ya. Nah, gue tuh di seberang bendungan ya, melihat gitu ya, sosok. Ini sosok apaan gitu gue, kok hitam gitu ya, tapi kayak berkabut gitu ya, hitam dah pokoknya, gede di balik-balik pohon pisang. Gue cerita gue merinding tuh. Itu gue. Nah, yang satu itu pas banget pintu bendungan satu. Nah, terus ada lagi di belakangnya satu, ada lagi sebelah kirinya satu. Jadi gue lihat tuh ada 3 makhluk. Jadi mancing tuh, apa karena ini ikan banyak ya, biar tetep tuh gue mancing, celingak-celinguk ke depan. Nah, gue makin diawasin, gue kesini ya. Gue nggak nyaman gitu dilatin mulu pas mancing. Gue geser lah ke kiri, bokap masih di situ. Geser ke kiri belakang. Mancing nggak lama, bokap juga masih belum dapet tuh mancing. Gue tungguin aja tuh umpan. Nah, selang berapa lama, bokap pindah nyamperin. Gimana? Masih mau lanjut nggak mancing? Ya bebas sih, terserah, bilang gitu. Ikan sih lagi banyak ya. Ya udah kalau gitu, tunggu aja bentar lagi. Nah, lama bentar lagi bokap di tempat gue yang tadi pindah, gue pindah lagi ke tempat awal tuh. Yang semula gue ngeliat makhluk itu. Gue pindah tuh. Jadi gue masih makhluk tuh masih kali itu seberang-seberangan doang. Nah, jadi pas udah mulai benar-benar menjelang maghrib, itu si sosok tuh udah mulai makin pekat tuh, udah mulai gelap tuh, pokoknya udah maghrib dah itu jatuhnya. Adalah orang pabrik gitu. Gue pikir gini, kalau seandainya emang itu bayangan dari benda gitu ya, seandainya disorot lampu, gue pikir itu bakalan hilang gitu, tembus gitu senter motor ya kan, lampu motor. Gue tungguin berapa menit gitu. Nah, pas banget tuh ada motor orang bukan komplek ya, orang pabrik pulang gitu, mau ke rumah kali ya. Jadi lewatin bendungan itu, gue tungguin nih. Set, motor itu lewat kan, si lampu itu nyorot ya, kena gue juga gitu. Tapi si bayangannya itu nggak sama sekali kagak tembus sama cahaya lampu. Apa gue pikir, kok kagak tembus ya? Ini gue bayangan apa makhluk gitu. Jadi tuh ada gitu bola matanya ada gitu, tapi samar gitu. Tinggi besarnya pun sama 3 sosok yang gue lihat. Nah, selang berapa lama, jadi ada hal lucu juga. Lama buka ngajakin, gimana mau pulang nggak? Ya udah dah, kalau emang mau pulang, ayo, udah mau isya juga. Jadi gue pulang tuh hampir setengah 7 lewat, sampai udah gelap gulita tuh. Soalnya kan gak bawa starlet ya, pakai pelampung putih doang, megabes gitu, nggak ada cahaya lampu jalan. Balik dah tuh, siap-siap naik motor. Nah, pas nyebrang si jembatan itu, jadi kan si satu sosoknya itu yang hitam tinggi besar itu nyender emang deket si bendungan itu. Itu pas gue jalan, gue rabrak kayak begini pakai tangan, bes ya. Gue sentuh gitu lah ya, gue sentuh pakai tangan.
itu anget gitu, anget dong, blas gitu bilang. Wih, kok anget gitu ya. Jalan ya udah keluar dari kebun gitu, mau arah komplek udah agak nanjak gitu. Waktu itu gue tahun 2017 atau 2018-an gitu tuh kejadiannya ya. Masih pakai motor Supra. Kunceng pakai motor, kelar mau tanjakan, keluar komplek dah pokoknya dari kebun. Ada hal lucu jadinya. Jadi bokap tuh bilang, "Eh, kamu tahu nggak kenapa bapak dari tadi sibuk ngajakin kamu pulang?" "Kenapa emang?" Nah, gitu. "Iya, soalnya bapak ngeliat ada tinggi gede 4." "Hah, berarti sama dong lihat," gitu. Jadi tuh sama-sama ngelihat tapi saling jaga gitu. Kalau gue diajakin takutnya takut ya kan. Kalau diunjukin ternyata sama-sama ngeliat cuma pada diem-dieman gitu. Lucu ya. Pas keluar, "Jadi bapak ngeliat?" Gue bilang gitu. "Iya, tinggi besar, ada 4 depan." Lah, gua ngeliat 3 doang tuh. Ada 3 jembatan, satu iya jembatan tuh yang paling gede. Nah itu jembatan. Pas pulang pak, gua bilang gitu, itu disentuh, itu anget doang. Gua bilang gitu. Iya. Nah, jadi sama mancing itu baru gue doang dapat 1 ekor di situ jembatan apa ya, bendungannya tuh. Nanti udah gue tanya bokap bendungannya bendungan apa. Pokoknya di sekitar Jati Asih itu. Wah itu gue baru seumur umur namanya nyentuh gitu yang begitu. Jadi emang bendungan itu ya lumayan sih, kata orang-orang itu termasuk angker gitu. Banyak yang orang meninggal di situ, jatuh atau hanyut pada jatuhnya di situ, ketemunya di situ. Ya itulah cerita konyol gue yang mancing sama bokap tuh. Jadi sama-sama ngelihat tapi gue nggak saling merasakan gitu. Nggak saling merasakan, saling merasakan tapi nggak pada diem-dieman, nggak pada cerita, oh pada ngeliat-ngeliat gini. Jadi pas pulang baru pada, "Iya kamu ngeliat nggak?" "Iya ngeliat tinggi besar tuh apaan ya?" "Oh itu kalau orang bilang sih itu genderuwo gitu." Ya begitulah namanya cerita mancing liar tuh ada aja gitu ya. Tapi gue sih ada lagi cerita-cerita mancing yang liar gitu yang serem-serem. Oke, dilanjut buat cerita selanjutnya. Semoga cerita ini ya cukup menghibur lah, walaupun masih terbata-bata. Cuma meluapkan apa yang pernah gue rasain aja gitu. Jadi ya namanya memancing di alam liar gitu ya kita nggak sendirian. Pasti ada aja yang nemenin. Oke sobat, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau boleh ada referensi tempat-tempat mancing yang cukup mistis, bolehlah kita nanti mancingin buat ngerasain aura-auranya. Oke, salam.